Oke, selamat malam semuanya. Kelompok kami akan mempresentasikan tugas data warehouse dan business intelligence tentang clustering algoritma dengan beranggotakan yang pertama, saya sendiri Isabella Piling dengan NIM 19190079. Kemudian ada Anastasia Aku dengan NIM 19190067. Yang ketiga, Herdeo Montazur Ramadan dengan NIM 19190087. Kemudian Isidorus Benedictus Nauangi dengan NIM 19190063. Vicky Ferrari Pinontoan dengan NIM 19190072. Dan Bimo Ragil dengan NIM 19190062. Clustering algoritma dalam istilah klasifikasi terdapat dua jenis klasifikasi, yaitu yang pertama supervised classification, yang kedua unsupervised classification. Clustering dapat dianggap yang paling penting dalam masalah unsupervised learning. Sebuah cluster merupakan kumpulan objek-objek yang sama di antara mereka dan berbeda pada objek dari cluster yang lain. Clustering dapat diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya pemasaran, biologi, perpustakaan, asuransi, dan perencanaan kota. Clustering algoritma dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, exclusive clustering, overlapping clustering, hierarchical clustering, probabilistic clustering. K-means merupakan salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning. K-means memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. Algoritma ini dapat menentukan data tanpa ada kategori K-means. Clustering algoritma juga merupakan metode non-hierarki. Metode clustering algoritma adalah mengelompokkan beberapa data ke dalam kelompok yang menjelaskan data dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang sama dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di kelompok lain. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. K-means merupakan algoritma untuk cluster dan objek berdasarkan atribut menjadi K-partisi, di mana K, N secara umum K-means clustering merupakan salah satu metode data clustering hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anastasia Aku. Kelemahan K-means. 1. Sebelumnya algoritma dijalankan ketika diinisialisasikan secara random sehingga pengelompokan data yang didapatkan bisa berbeda-beda. Namun apabila nilai yang diperoleh acak untuk penginisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang didapatkan menjadi tidak optimal. Yang kedua, apabila terjebak dalam kasus yang biasanya disebut dengan curse of demonology, hal ini pun akan terjadi apabila salah satu data untuk melakukan pelatihan mempunyai dimensi yang sangat banyak. Sebagai contoh, jika ada data pelatihan yang terdiri dari 2 buah atribut saja, maka dimensinya ada 2 dimensi pula, namun akan berbeda jika ada 20 atribut, maka akan ada 20 dimensi yang dimiliki. Kelebihan K-means. 1, mudah dilakukan saat pengimplementasian. Lanjut, Ica. Kelebihan K-means. 1, mudah dilakukan saat pengimplementasian dan dijalankan. 2, waktunya yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran relatif lebih cepat. 3, sangat fleksibel, adaptasi yang mudah untuk dilakukan. 5, sangat umum penggunaannya. 5, penggunaan prinsip yang sederhana dapat dijelaskan dalam non-statistik. Langkah-langkah dalam algoritma K-means clustering. 1, menentukan jumlah cluster. 2, menentukan nilai centroid. Dalam menentukan nilai centroid untuk awal iterasi, nilai awal centroid dilakukan secara acak, sedangkan jika menentukan nilai centroid yang merupakan tahap dari iterasi, maka digunakan rumus sebagai berikut.
Fij sama dengan N1 per N, sigma N1 K sama dengan OX KJ. Langkah-langkah dalam algoritma Kan-Mins clustering. Menghitung jarak antara titik centroid dengan titik objek. DE sama dengan akar dari dalam kurung XI kurang SI kuadrat tambah dalam kurung YI kurang T2 kuadrat. Dan pengelompokan objek untuk menentukan anggota klaster adalah dengan memperhitungkan jarak minimum objek. 5. Kembali ke tahap 2, lakukan perulangan hingga nilai centroid yang dihasilkan tetap dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster lain. Langkah-langkah dalam algoritma Kan-Mins clustering. 1. Ica lanjut. Flowchart Kan-Mins clustering. Star, number of cluster, centroid, distance object to centroid, grouping based on minimum distance, no object move group, dan N. Lanjut, Ica. Tabel di bawah sebagai masuk ke contoh kasusnya, diberikan data nilai dari 12 siswa sebagai berikut. Kemudian jadikan data tersebut menjadi 2 cluster. Contoh datanya ada di sebelah teman-teman, ada 12 orang. Terus ada mata pelajarannya, ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain, serta nilai-nilai. Lanjut, Ica. Penyelesaian, ini langkah pertamanya, tentukan pusat awal cluster centroid. Untuk penentuan awal, diasumsikan diambil data kedua sebagai pusat cluster ke pertama. Ini angka-angkanya tadi diambil dari data yang di depan ya teman-teman. Ada 84, 76, 79, 77, 76, 77, 75, dan 81. Terus diambil data ke 5 sebagai pusat cluster. Itu ada 82, angka 82, 82 lagi, ada 81, 91, 90, 82, 79, dan 91. Lanjut. Baca. Angka keduanya ada perhitungan jarak pusat cluster. Untuk mengukur jarak antara data dengan pusat cluster digunakan Euclidean distance. Kemudian akan didapatkan matriks jarak sebagai berikut. Ya, ini rumusnya ya teman-teman. Ada di gambar itu, tinggal dibaca. Ya, lanjut. Baca. Ini bagian langkah kedua tapi bagian A ya. C1-nya itu ini perhitungan jarak dari data ke pertama terhadap pusat cluster. C1-nya hasilnya 10,44 dan C2-nya hasilnya ini 21,7. Lanjut, baca. B. Perhitungan jarak dari data kedua terhadap pusat cluster. C1-nya ini hasilnya 0 dan C2-nya hasilnya 24,02. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Herdio. Lanjut. C. Perhitungan jarak dari data ketiga terhadap pusat cluster. C1 sama dengan hasilnya 24,1. C2 sama dengan hasilnya 14,5. Perhitungan seterusnya sampai jarak dari data ke-12 terhadap pusat cluster, sehingga hasil perhitungan jarak selengkapnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Tabel kedua 10,4, 0, 24,1, 14,1, 24,02, 15,6, 16,4, 11,8, 11,11, 11,1, 6,8, 12,2, 6,5, C1. Tabel ketiga
21,7, 24,02, 24,02, 14,5, 26,03, 0, 28,08, 28,8, 22,1, 26,2, 22,4, 27,9, 25,8, 22,9, C2. Baris pertama menunjukkan nilai jarak data terhadap titik pusat klaster pertama. Baris kedua menunjukkan nilai jarak data terhadap pusat klaster kedua. Lanjut. 3. Pengelompokan data. Tabel pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tabel kedua 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, C1. Tabel ketiga 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, C2. Lanjut. Penentuan pusat klaster baru. Karena C1 memiliki 10 anggota, maka perhitungan klaster baru menjadi C1 sama dengan 79 tambah 84 tambah 78 tambah 75 tambah 77 tambah 77 tambah 79 tambah 80 tambah 80 per 10 75 tambah 76 tambah 86 tambah 75 tambah 75 tambah 76 tambah 76 tambah 75 tambah 71 tambah 77 75 tambah 79 tambah 84 tambah 70 tambah 75 tambah 70 tambah 75 tambah 75 tambah 75 tambah 75 tambah 75 85 tambah 77 tambah 77 tambah 82 tambah 89 tambah 77 tambah 84 tambah 75 tambah 75 tambah 78 per 10 per 10 76 tambah 76 tambah 78 tambah 75 tambah 80 tambah 77 tambah 77 tambah 75 tambah 77 tambah 78 78 tambah 77 tambah 77 tambah 75 tambah 80 tambah 80 tambah 81 tambah 78 tambah 81 tambah 77 76 tambah 75 tambah 75 tambah 79 tambah 75 tambah 75 tambah 76 tambah 77 tambah 79 tambah 77 tambah 80 tambah 81 tambah 75 tambah 75 tambah 75 tambah 80 dan tambah 77 tambah 79 tambah 84 tambah 80. C1 sama dengan 78,5 bagi 76,2 bagi 75,3 bagi 79,9 bagi 76,9 bagi 78,4 bagi 76,4 bagi 78,6 tanda kurung. Ya, lanjut. Karena C2 hanya mempunyai 2 anggota, maka klaster baru menjadi C2 sama dengan 77 tambah 82 per 2. 84 tambah 82 per 2. 78 tambah 81 per 2. 85 tambah 91 per 2. 92 per tambah 90 per 2. 89 tambah 82 per 2. 77 tambah 9. 77 tambah 79 per 2. 82 tambah 91 per 2. C2 sama dengan 79,5 bagi 83, bagi 83 bagi 79,5 bagi 88 bagi 91 bagi 85,5
bagi 78 bagi 86,5 tanda kurung. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vicky. Terima kasih. Nomor 5, pengulangan langkah kedua hingga posisi data tidak mengalami perubahan. A. Perhitungan jarak dari data ke 1 terhadap pusat klaster. C1 sama dengan, bisa lihat ini di tabel, hasilnya 5,5. C2 sama dengan, bisa lihat di tabel, sama dengan 20,5. Lanjut. B. Perhitungan jarak dari data kedua dari pusat klaster. C1 sama dengan, bisa dilihat di tabel, sama dengan 7,9, dan C2 sama dengan, bisa lihat di tabel, sama dengan 22,9. Lanjut. B. Perhitungan seterusnya sampai jarak dari data ke-12 terhadap pusat klaster, sehingga hasil perhitungan jarak selengkapnya adalah, bisa dilihat di tabel. Next. 6. Lakukan pengelompokan data kembali sehingga dihasilkan matriks yang dimisalkan dengan G2. Bisa dilihat di tabel. Next. 7. Karena G1 sama dengan G2, di mana anggota yang sama, maka tidak perlu dilakukan iterasi atau perulangan lagi. Dana sampai di sini hasil clustering sudah mencapai stabil dan konvergen. 8. Kesimpulan hasil clustering adalah clustering 1, siswa 1, 2, 3, 4, sampai 12, clustering 2, siswa 3, dan 5. Sekian presentasi dari kelompok kami, sekiranya ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.